Oke, kita mulai ya. Untuk hari pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh untuk membuat menu utama. Menu utama nanti bisa dikasihkan login ya sebelum kalian membuat sebuah aplikasi. Sebenarnya nanti aplikasinya boleh menggunakan yang dari saya. Untuk tutorialnya sebenarnya masih sudah lengkap saya berikan, nanti kalau memang mau membuat yang lain tidak apa-apa, boleh dengan tema yang lain misalkan, boleh, tidak apa-apa. Oke, mungkin bisa kita mulai ya, untuk kita praktekkan langsung saja untuk pembuatan dari menu utama tadi ya. Oke, saya preview dulu. Kita cari dulu Microsoft Visual Studio ya yang kita upload. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Jadi kita mulai dari awal, kita membuat sebuah menu lagi. Jangan lupa ya, mungkin masih ingat ya, kemarin sudah saya praktekkan juga. Kita ke new project atau bisa file di sini, kita ke new project sama ya. Nah, ini kan karena dari awal kita langsung ke sini saja boleh. Nah, kita pilih Visual Basic Windows Form Application. Kita namai misalkan menu utama gitu ya. Bentar, menu utama. Untuk penyimpanan bisa menyesuaikan kalian ya. Misal saya simpan di sini biar jelas nanti. Nah, setelah itu baru kita oke. Nah, seperti ini ya untuk project kita menu utama. Untuk size-nya ini bisa kalian atur sedemikian rupa ya. Atau kalau nanti mau kasih background misalnya, background dan lain sebagainya, kita atur di propertiesnya. Formnya juga bisa kita namai form 1 atau apa, misalkan kita namai menu utama. Misalnya seperti ini ya. Jadi oh maaf, tidak bisa pakai ya, menu utama seperti ini ya. Name-nya ya. Jadi atau nanti untuk pengkodingan sebenarnya atau MN utama juga tidak apa-apa. Kemudian kita lihat yang lain, pengaturan yang lain sementara ya, kita atur-atur dulu agar nanti back colornya misalnya kalian mau ganti, misalnya ini. Nah, ini kan berubah ya. Kemudian background image-nya, kalau kalian mau ganti ya silahkan, di sini kita gunakan import ya. Import misalnya kalian mau menggunakan gambar apa ya. Nah, misalkan kita cari di sini misalnya sebagai contoh saja ya, untuk nanti kalian bisa menyesuaikan dengan gambar-gambar yang lebih baik lagi. Misalkan kita masukkan ini ya, misalnya ini contoh saja ya. Kita di sini. Nah, dia akan seperti ini untuk tampilan kita. Kalaupun tidak mau dikasih ya silakan kita kasih non saja seperti ini. Seperti ini ya. Untuk warnanya seperti ini boleh. Kemudian untuk membuat menu utama sebenarnya, ataupun kalau loginnya kita dalam masuk satu form dalam menu utama, itu bisa ya. Kita cari panelnya mana ini, sebentar. Nah, ini panel ya. Panelnya kita taruh sini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kemudian di panel ini kita atur juga, misalnya colornya mau dibedakan boleh, atau mau disamakan juga boleh ya, terserah ya. Misalnya untuk contoh kita beri yang berbeda ya, seperti ini misalnya. Nah, ini untuk nanti membedakan saja ya. Kemudian kita cari dock di sini, kita kirikan di sini kan, ini tengah ya, center, kemudian ini right kanan, kemudian kiri kan gitu. Seperti ini.
Nah, ini sementara ya, sementara kita sudah membuat sebuah form. Nah, untuk ini menyesuaikan size-nya kalian sesuaikan. Kalau kita jalankan, kita lihat dia masih seperti ini. Nah, seperti ini. Ini menu aplikasi yang kita buat. Masih hanya menu saja ya, kita belum memberikan yang lain. Selanjutnya, misalkan kita mau membuat di sini, katakan di sini login ya. Kalau login kan kita butuh label ya. Misalkan label, kemudian buttonnya, kemudian text box-nya mana ini? Text box ya. Oke, text box-nya 2. Nah, di sini ya. Kita atur dulu seperti ini. Buttonnya di sini untuk submit, kemudian labelnya di sini. Ini label mungkin bisa ditambahkan lagi ya. Tadi labelnya 2 di sini. Oke, ini kan untuk login ya. Mungkin label bisa kita tambahkan satu lagi untuk di sini. Nah, di sini ya. Atau ini taruh saja yang ini atas. Ini menyesuaikan ya nanti ya. Ini hanya contoh saja untuk mempercepat, tidak usah rajin-rajin. Nanti kalian membuat yang lebih bagus lagi ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, label di sini kita atur yang label di sini dulu. Oh, yang sini dulu ya. Ini kita namai dulu. Teks mana teks? Nah, ini. Kita namanya login misalnya. Oke, untuk apa namanya? Font-fontnya silahkan ya. Silahkan kalian atur sendiri. Username misalnya. Nah, di sini kemudian yang satu lagi password ya. Oke, yang ini juga kita ganti dulu ya. Nah, seperti ini baru kita atur. Untuk text box-nya kita kesinikan dulu. Nah, ini sebagai contoh saja. Nanti untuk mengatur fontnya, untuk mengatur pewarnaannya silakan ya. Diatur banyak di properties ini ya. Nah, ini kita teksnya kita submit-nya. Submit misalnya. Nah, di sini untuk login. Jadi ini untuk login apa sebenarnya form, tapi kita satukan saja seperti itu ya. Kita lihat, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini nanti. Nah, ini kan kita belum bisa submit ya. Kenapa? Karena kita belum mengetikkan codingnya. Ini login, username, password seperti ini. Jadi aplikasinya akan kita lihat seperti ini. Untuk mungkin kita taruh ini dulu ya. Menu strip dulu ya. Menu strip mana ini? Kalau bingung seperti ini mungkin bisa kalian tuliskan di sini. Udah bisa ya. Menu strip. Nah, ini menu strip ini ya. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah. Misalkan sini menu 1. Kalau kita mau buat floatingnya, kita buat di sini. Nah, misalnya ada submenu ya. Jadi di menu 1 ada submenu. Ini untuk menu 2. Nah, misalkan mau pakai garis ya, biasanya kan ada yang pakai garis seperti halnya di sini ya. Misalkan, nah ini kan ada garis ini. Nah, kalau di sini kan tidak ada garis, ini per kelompok misalnya kita buat garis, bisa kita tulis di sini misalkan A. Baru untuk membuat garis kita buat strip atau min ya. Baru kita ke B. Kita strip lagi, baru kita ke C. Nah, ini nanti ada garisnya. Seperti apa? Kita lihat dulu. Nah, di sini menu kan menu 1 kan, oh maaf salah nulis ini ya. Menu 1 ABC,
menu 2 ABC tapi ada garisnya, misalnya ini per kelompok. Jadi kita bisa buat berbagai ini ya untuk variasi kalian masing-masing. Oke. Kemudian di sini misalkan maaf. Ini tulisannya salah ya. Aduh. Sini aja ya. 03 kita 1 2 3, atau nanti bisa kalian buat ya. Misalkan menu 1 isinya apa? Penjualan, laporan penjualan 1 2 3, laporan penjualan, laporan pembelian dan lain sebagainya. Misalnya untuk jual beli ya. Kemudian kalau untuk tampilan kalian mau lebih bagus lagi, bisa kita aktif di menu, di form menu ini ya. Kita cari form apa ya? Form border ya. Form border sebentar. Form border. Nah ini form border ini kan disable ya. Nah, di sini ya. Ini ada disable, fixed dialog, kemudian fixed 3D, berbagai macam. Kalau kalian mau tampilan lebih soft lagi, misalkan kita kasih non dulu di sini. Nah ini kan ada garisnya ya. Cuma ini sebenarnya kita save dulu. Kita jalankan. Nah seperti ini dia. Menu 1, menu 2, tapi ini kan terlihat seperti elegan ya, ataupun bisa dikatakan ini soft untuk aplikasi kita. Tapi kita belum ada close-nya, jadi nanti kita mau buat close sendiri. Kalau mau close dari sini bisa close window seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian menu bisa kalian tambahkan lagi ya, banyak boleh ya. Misalkan ada sub menu, kemudian ada menu 5. Nah, sub menunya misalkan 1 saja. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya. Nanti semisal ada yang bingung-bingung silahkan dipertanyakan. Nah, atau bisa kalian coba-coba nanti ya. Nah, untuk mengganti menu login ini di sini ya, di propertiesnya ada teks, ada size-nya, bisa kalian ubah. Kemudian berbagai macam ya di sini untuk pengaturan teksnya dan lain sebagainya. Silahkan ganti sendiri. Menu loginnya kita buat misalkan, nah gara nyala ya, dan username username-nya juga misalkan mau kita ubah warnanya menjadi window misalkan, nah seperti atau yang lain biar kelihatan bagus ya. Ini bisa ya. Pokoknya untuk pengaturan properties saya rasa tidak perlu saya jelaskan semua ya, karena ini mudah untuk diaplikasikan. Seperti ini. Misalnya kita jalankan menu dari aplikasi kita seperti ini jadinya. Ya, di sini ada menu 1, menu 2, menu 3. Untuk menu satunya masih salah ya tulisannya. Kita ke menu 1. Seperti ini. Kalau kalian belum mau membuat tampilan yang seperti ini, boleh kalian kembali ke, kalau mungkin ada sedikit kebingungan ya. Kalau mungkin tampilannya mungkin kurang familiar, kalian bisa ubah lagi di sini. Kalian form bordernya kita ubah. Form border. Nah, di sini. Form bordernya kita ubah lagi menjadi disable ya. Oke, di sini kan ada X atau keluarnya ya kalau di sini ya. Kita save, kita jalankan. Jadi nanti seperti ini untuk aplikasi. Setidaknya kita harus membuat ini dulu, barulah nanti kita membuat form-form yang lain. Kalau ini kan menu utamanya ibaratnya kan sebagai wadahnya ya.
Nah nanti pada kalau kita sudah buat sebelum kita login di sini, ini menu ini tidak tersedia tapi samar ya, maksudnya ada tapi tidak bisa kita klik. Kalau ini kan masih bisa diklik. Nah ini untuk penulisan apa namanya skripnya nanti ke pertemuan depan ya. Yang terpenting kalian membuat ini dulu, kemudian membuat form-form lain silahkan boleh ya. Baru misalkan menu 1 ini kan ada A, B, C. Nah ini form A, form B, form C ini kalian membuat 3 form dalam satu menu. Kemudian menu 2 ada A, B, C juga misalkan. Nah ini kalian membuat ininya dulu. Untuk koneksi dan masalah koneksi dan lainnya nanti belakang ya, nanti saya jelaskan di belakang. Dan nanti yang kita buat adalah sebelum kita login ini menu ini tidak bisa kita klik seperti ini. Dia kalau diklik tidak ada respon ya. Kecuali kita sudah login, barulah nanti akan kita bisa keluar seperti itu. Oke. Mungkin untuk hari ini seperti itu saja. Yang terpenting kalian bisa membuat awal dulu ya, project awal dulu. Untuk misalkan kemarin kan sudah saya jelaskan sebenarnya untuk koneksi. Nah koneksi sebenarnya tidak harus menggunakan SQL Server, bisa menggunakan MySQL. Nanti kita pelajari juga yang menggunakan MySQL mudah yang mana itu sesuai nyamannya kalian ya. Kalau kalian menggunakan SQL ya monggo, kalau mau MySQL ya boleh seperti itu. Kita tulis ataupun kita buat form-formnya terlebih dahulu ya, wadah-wadahnya. Kemudian menu di sini ini ada form ABC, ini kalian buat dulu, nanti bisa kita koneksikan. Saat kita klik A nanti akan keluar di sini menu, misalnya menu A. Kemudian saat kita klik B di sini akan keluar menu B. Atau kalian mau menggunakan desain yang berbeda silakan, boleh. Yang terpenting adalah kalian nanti bisa menjalankan aplikasi yang kalian buat. Nah untuk semisal mau membuat sesuai dengan yang saya contohkan nanti di tutorialnya, yang sudah ada skripnya tinggal kalian menyalin, berarti nanti kita menggunakan aplikasi toko ya, atau toko penjualan seperti ini yang di sini. Jadi membuat seperti ini form-formnya ya. Misalkan di sini kan ada form 1, kemudian ini skripnya tinggal kalian copy, membuat form, kemudian form yang berikutnya ada data supplier, kemudian yang tadi ada data supplier di sini kita masukkan di sini ya tombol-tombolnya. Kemudian membuat tombol edit update-nya, di sini ada tombol-tombol berbagai macam. Nah ini bisa kita aplikasikan nanti. Kalau memang hanya untuk membuat satu form saja, kemudian di bawahnya ada untuk supplier saja, itu sangat mudah, satu saja ya, belum ada sub menu ya. Ini di sini semua ada caranya, ada skripnya, silahkan ya. Nanti saya share saja biar untuk sekalian sedikit membuat ya. Nah ini ada kode-kodenya juga, silahkan, mudah ya. Oke, ini sudah misal mau membuat yang agak rumit boleh, mau yang sederhana juga boleh. Yang terpenting sesuaikan dengan job sheet-nya saja nanti ya. Oke, kalau mau maksimal masih jalan ya. Nah, ini kan kalau belum jalan seperti ini, kalau kita jalankan jadinya seperti ini. Terserah sebenarnya mau menu loginya di sini atau menu loginya sendiri-sendiri di form berbeda, itu sama saja. Yang terpenting nanti koneksi, kita bisa koneksikan. Saat kita login submit, berarti ini larinya script di dalam submit ini akan lari ke form yang ini, form utama. Kalau yang dipisah, kalau memang mau seperti ini tidak dipisah, berarti nanti munculnya di sini. Munculnya di sini pada saat kita klik menu 2A, berarti dia munculnya di sini. Atau kalau memang mau pisah-pisah sendiri-sendiri juga boleh. Nanti menyesuaikan ya. Ini untuk contoh saja, nanti silahkan gunakan sesuai
mungkin kenyamanan kalian masing-masing ya. Oke, nanti kalau ada kesulitan mengenai hal ini silahkan diinformasikan ke saya ya. Ada menunya, ini bisa kalian ganti gambar kalian ataupun ganti gambar kantor kalian dan lain sebagainya, bisa, silakan. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup ya. Yang terpenting kalian membuat form yang sudah saya berikan untuk job sheet-nya ya. Ini hanya untuk pemahaman saja. Silahkan nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan sesuai dengan job sheet-nya saja mungkin bisa, daripada nanti ribet ya. Ini kan saya hanya mencontohkan pembuatannya. Nah, untuk skrip dan lain sebagainya sudah ada di job sheet-nya seperti itu. Oke, sementara untuk pertemuan hari ini cukup ya. Saya sebentar. Oke. Paling enggak kalian membuat seperti ini kan sudah bisa ya, sudah paham jalannya, dan nanti bisa kalian baca ataupun pahami di job sheet-nya, baru dibuat sesuai dengan job sheet saja ya, tidak seperti yang buat saya contohkan tadi. Saya kan hanya mencontohkan alurnya, prosesnya membuat login, membuat form itu seperti itu. Oke, untuk hari ini cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa diimplementasikan, nanti bisa dipraktekkan di masing-masing mahasiswa. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.